Pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah taufiknya dan senantiasa memelihara kita dari segala keburukan dan kejahatan. Kaum muslimah, para ummahat, akhwati fillah, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada siang atau pagi menjelang siang ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita Nasihati lin Nisa, nasihatku untuk para wanita, yang ditulis oleh Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala wa rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas tentang bahaya lisan, ya. Bahaya lisan diantaranya adalah mengucapkan perkataan syirik dan kufur. Kemudian bahaya lisan diantaranya adalah mengucapkan ucapan bid'ah. Dan diantara bahaya lisan adalah ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Dan kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yang keempat, yang membawa buku silakan dibuka di halaman 37, yang paling bawah, ya. Yang keempat, an-namimah. An-namimah. An-namimah adalah adu domba, mengadu domba. Qala muallifah rahimahullahu ta'ala, wan namimah, adu domba, hiya naqlul kalami qaumin ila qaumin ala jihatil ifsadi bainahum, yaitu memindahkan perkataan suatu kaum kepada kaum yang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara mereka, ya. Memindahkan suatu ucapan, menukil ucapan suatu kaum kepada kaum yang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara mereka. Ini namanya namimah, atau dalam bahasa kita adalah adu domba. Dan wa qaddamallahu azza wa jalla man kana muttasifan bi hadhihi al-khislah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela siapapun yang memiliki sifat ini. Wa nahaa 'anil istima' li kalamihi, dan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendengar ucapan orang yang memiliki sifat ini, itu sifat adu domba. Jadi kalau kita memiliki teman yang suka mengadu domba, jangan kita duduk dengan dia, ya. Jangan kita duduk dengan dia, dan kita dilarang untuk mendengar ucapannya. Jangan dengarkan ucapan mereka yang seperti itu. Apa kata Allah dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-10 sampai ke-12? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tuti' kulla hallafin mahin." Dan janganlah engkau taati orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Jangan kau taati orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Hammazim masya'in binamim, yang suka mencela, yang kian dan dia suka mencela, kian kesana dan kesini. Artinya berjalan ke suatu kaum A, B, ke orang A, ke orang B. Tujuannya adalah untuk menyebarkan fitnah. Kian kemari berjalan dari A dan B, tempat A dan tempat B, tujuannya untuk menyebarkan fitnah. Masya'in binamim, berjalan dengan tujuan untuk menyebarkan fitnah, adu domba. Manna'in lil khairi mu'tadin athim, yang menghalang-halangi, merintangi segala hal yang baik, yang melampaui batas dan banyak melakukan dosa. Ini diantara sifat-sifat orang yang suka mengadu domba, yaitu
dia suka bersumpah, suka mencela, berjalan di tengah-tengah suatu kaum, di tengah-tengah manusia dengan tujuan untuk menyebarkan fitnah, dan dia juga menghalang-halangi manusia untuk melakukan perbuatan yang baik, dan dia juga orang yang melampaui batas dan gemar melakukan maksiat. Ya, ini diantara sifat-sifat seperti ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendengar ucapan orang yang memiliki sifat seperti ini. Wa qaluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, masya'im binamim, berjalan dengan tujuan menyebarkan fitnah, ay yamshi bin namimah bainan nas, itu dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan niatan adu domba. Adu domba berarti dia ingin agar dua orang yang tadinya berhubungan baik, memiliki hubungan baik, tetapi dia ingin merusak hubungan tersebut. Wa yuharrisu bainahum wa yahmizu kama fi tafsir Ibnu Katsir. Tujuannya dia berjalan di tengah-tengah manusia, bergabung dengan manusia, tujuannya adalah untuk menyebarkan fitnah dan mengadu domba sesama manusia. Wan namimah min kabairid dzunub, dan adu domba termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Fa fi shahihain, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, marra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya kedua orang ini yang dibangun, yang di dalam kubur ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin bala, dan keduanya tidaklah diazab karena dosa atau karena suatu perkara yang besar. Bala innahu kabir, tetapi itu termasuk dosa yang besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, adapun orang yang pertama karena dia suka mengadu domba. Wa ammal akharu, sementara orang yang kedua, fakana la yastatiru min baulihi, adalah orang yang tidak bersih ketika dia buang air kecil. Nah, dua dosa inilah yang menyebabkan seorang itu diazab di dalam kubur. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yu'adzibani wa ma yu'adzabani fi kabir, keduanya tidaklah diazab karena perkara yang besar. Ai annan namimah wa adamu tanadduh min najasatil bauli syai'an saghiran, bahwa namimah, adu domba, dan tidak bersih dalam buang air kecil itu sebenarnya perkara yang kecil. Artinya sahlu ijtinabihima walakin adabuhuma syadid, pada dasarnya mudah untuk ditinggalkan, ya, mudah untuk dijauhi. Seperti misalnya buang air kecil yang tidak bersih, bagaimana caranya supaya tidak mendapatkan azab? Kita harus bersih dalam buang air kecilnya. Yang kedua, agar kita tidak diazab di alam kubur, maka hendaknya kita tinggalkan. Nah, keduanya ini sebenarnya bisa untuk ditinggalkan, tetapi azab bagi orang yang melakukannya ini keras di dalam kubur. Dan hadis ini juga ma'asal muslimah, bukti adanya siksa kubur. Ya, makanya kita di akhir sholat kita sebelum salam ada diperintahkan doa berlindung dari fitnah atau ujian atau azab kubur. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil kubur. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Ya, berarti ini ada
Bahkan kubur itu ma'asyiral muslimat adalah tempat pertama seseorang yang mana menunjukkan dia selamat atau tidaknya nanti di akhirat, apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka, dilihat dari alam kuburnya. Jikalau dia di alam kuburnya mendapatkan nikmat, ditampakkan baginya surga pada pagi dan siang, pada pagi dan sore hari, kemudian mendapatkan teman yang baik di alam kuburnya, maka itu adalah riyadhatun min riyadil jannah. Itulah taman di antara taman-taman surga. Namun sebaliknya, jika seandainya di alam kuburnya ditampakkan baginya neraka pada pagi dan sore harinya, kemudian datang seorang yang buruk mendapatkan teman yang buruk rupa, maka ini di antara alamat kesengsaraan, ya, karena alam kubur adalah pertama kali seorang itu akan, ya, apakah dia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Maka ini kita yakini dengan sebenarnya bahwa siksa kubur itu ada. Tidak sebagaimana orang-orang liberal, tidak sebagaimana orang-orang yang tidak percaya dengan alam kubur. Ya, kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ada siksa kubur. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari yang namanya siksa atau azab kubur. Wa qala al-Imam al-Bukhari, wa Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kita Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kita Sufyan dari Mansur, dari Ibrahim, dari Hammam. Dia mengatakan, kunna ma'a Hudzaifah, suatu hari kami bersama Hudzaifah. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, inna rajulan kana yarfa'ul haditsa ila Utsman, ada seorang yang berkata, menyampaikan suatu perkataan kepada Utsman. Faqala Hudzaifah, maka Hudzaifah mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga orang yang gemar mengadu domba. Ya, tidak akan masuk surga orang yang gemar mengadu domba. Tapi ingat para muslimah, para akhwat fillah, ibu-ibu, ketika kita mendengar hadis tentang tidak akan masuk surga, bukan berarti dia kekal di neraka, tidak, ya. Tidak masuk surga itu memiliki makna yang bermacam-macam. Wa qaluhu qattat, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam qattat, yaitu mengadu domba, yufassiruhu ma fi riwayatil Muslim, ditafsirkan dalam riwayat Muslim, yang artinya adalah la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga orang yang gemar mengadu domba. Wakila, dan dikatakan pendapat yang lain bahwa innal qattata, bahwasanya qattat itu huwallazi yastami'u min haitsu la ya'lam bihi, itu orang yang mendengar ucapan yang tidak dia ketahui sebenarnya. Dia tidak mengetahui apa yang terjadi, hanya sekedar mendengar. Summa yunqalu ma sami'ahu, kemudian atau summa yanquluhu ma sami'ahu, kemudian dia segera memindahkan ucapan tersebut kepada orang lain atau menyampaikan. Dengar berita misalnya dari si fulan, langsung disampaikan kepada orang lain tanpa kita tabayun terlebih dahulu. Nah, sekarang ini krisis yang namanya tabayun, ya. Sesama muslim terkadang ketika mendengar berita langsung ditelan mentah-mentah, padahal jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu kabar dari orang fasik, maka tabayyun, cross check terlebih dahulu. Jangan langsung kita terima mentah-mentah, ya, lalu kita menghukumi, tidak. Tapi seorang muslim yang baik ketika mendengar suatu berita yang tidak dia suka,
hendaknya dia tabayun terlebih dahulu, ya. Hal ini sekarang mudah sebenarnya tabayun itu. Sekarang wasilah semuanya ada WA, ada telepon, ya, ada sarana-sarana yang memudahkan kita untuk segera tabayun. Bisa kita hubungi, ya, tetapi itulah manusia terkadang tergesa-gesa, istijal, terburu-buru menghukumi. Belum tahu apa yang terjadi, tetapi dia terkadang menghukumi sesuatu yang tidak dia ketahui. Kemudian, wa nafyu dukhulil jannah 'ala an-namam, tidak masuk surga bagi orang-orang yang mengadu domba. Wa kadza baqiyatu adilatil wa'id fiha syubhah, dan demikian pula dalil-dalil yang lain ketika kita mendengar dalil tentang tidak masuk surga pelaku ini, tidak masuk surga pelaku ini, itu ada syubhat. Syubhat bagi siapa? Bagi orang-orang Khawarij. Kenapa? Karena orang Khawarij mereka itu mengkafirkan pelaku maksiat. Tukaffiruna man irtakaba ma'siyah, mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini orang-orang Khawarij. Jadi yang yang mengadu domba kafir, yang berdusta kafir karena dosa besar. Bagi orang Khawarij seperti itu, mudah mengkafirkan orang, mudah mengeluarkan orang. Padahal orang tersebut bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat orang-orang Khawarij, karena mereka punya syubhat. Syubhatnya apa tadi? La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Berarti kalau enggak masuk surga berarti masuk neraka, berarti kafir pelakunya. Ini adalah pikiran orang-orang Khawarij. Padahal tidak seperti itu. Ya, ada perinciannya. Apa yang dimaksud dengan tidak masuk surga itu ada perinciannya. Tidak semudah itu kita mengkafirkan orang, ya, tidak semudah itu kita mengeluarkan seorang dari Islam. Tidak, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, ada penghalang-penghalang yang harus hilang, dan ada hujah yang harus tersampaikan kepadanya. Tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam masalah mengeluarkan seorang dari Islam. Inilah Ahlus Sunnah. Wa yujabu an hadhihi syubhat, dan untuk menjawab syubhat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dalam surat An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tetapi Allah mengampuni dosa selain dari kesyirikan, ya, di bawah kesyirikan. Karena dosa yang paling besar syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, di bawah dosa syirik, selain daripada syirik itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Berarti namimah di bawah syirik, ya, berdusta di bawah kesyirikan. Berarti Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni. Ada masyiah, jika Allah berkehendak Allah akan ampuni, jika tidak maka Allah akan azab dia. Berbeda dengan orang-orang Khawarij. Orang Khawarij tidak peduli, pokoknya pelaku dosa besar langsung dikeluarkan dari Islam. Ini tidak benar, ya. Faja'ala dzunubu tahta masyiati, maka dosa-dosa itu di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafaraha lahu, jika Allah berkehendak Allah akan ampuni. Wa insya'a adzalahu, jika Allah berkehendak Allah akan azab dia. Bi qadri dzanbihi, sesuai dengan kadar dosanya. Summa ma'alahu ilal jannah, kemudian tempat kembalinya adalah ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Siwa asyirk, selain daripada syirik, ya, syirik akbar. Syirik akbar, kalau dia mati membawa syirik besar, tidak bertaubat, maka tempatnya adalah neraka. Ini yang berbicara bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Ya, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, tempat mereka adalah neraka jahanam. Mereka kekal selama-lamanya. Itu seburuk-buruk makhluk, ya. Tetapi kalau dia tidak membawa dosa syirik besar, itu dibawa kehendak Allah. Kita tidak boleh memastikan seorang itu di neraka, seorang itu di surga, kecuali dengan dalil. Seperti misalnya Abu Lahab itu tempatnya di mana?
di neraka. Kenapa kamu bilang seperti itu? Iya, karena Allah mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tab, dan seterusnya. Kenapa? Kita tahu ada dalilnya. Tapi kalau mengatakan kamu ini si fulan di surga, si fulan di neraka, kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita menetapkan. Karena memasukkan seorang surga dan neraka itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi harus kita ketahui tentang perkataan Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Ya, ini harus kita perhatikan. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan sanadnya, haddatsana Abul Aiman atau haddatsana Abul Yaman, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman, dia mengatakan akhbarana Syu'aib, menceritakan kepada kami Syu'aib dari Zuhri, dia mengatakan telah menceritakan kepadaku Abu Idris Aidillah bin Abdullah bahwa Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu termasuk orang yang menyaksikan perang Badar. Ini keutamaan sahabat Ubadah bin Samit, ya, termasuk orang yang dahulu masuk Islam. Beliau termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Wa huwa ahadun nuqaba lailatul aqabah, dan dia termasuk utusan yang ikut di Bai'at Aqabah. Berarti ini termasuk penduduk Ansor, orang Madinah. Jadi penduduk Madinah datang ke Mekah menemui Nabi SAW untuk berbaiat. Anna Rasulullah SAW qala, bahwa Nabi SAW bersabda, wa haulahu asabatun min ashabihi, dan di sekitarnya ada sebagian dari para sahabat. Kata Nabi SAW, bai'uni ala an la tusyriku billahi syai'a, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala tasriku, janganlah kalian mencuri. Wala taznu, janganlah kalian berzina. Wala taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Wala taqtu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum, dan janganlah kalian berdusta, ya. Wala ta'su fi ma'rufin, jangan bermaksiat dalam hal yang ma'ruf. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah, siapa yang setia dengan baiat itu maka pahalanya di sisi Allah. Wa man asada min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya, dan siapa yang menyelisihi baiat itu maka akan dihukum di dunia. Fa huwa kaffaratul lahu, itu sebagai penebus dosa baginya. Wa man asaba min dzalika syai'an tsumma satarahu Allah fa huwa ila Allah, siapa yang melakukan salah satu dari dosa tadi, ya, dari berzina, mencuri, syirik, atau dia membunuh, maka ketika dia tidak diketahui oleh manusia, Allah menutupi aibnya, maka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya'a afa'anhu, jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni kesalahannya. Wa insya'a aqabahu, jika Allah berkehendak, Allah akan azab dia. Ya, fabayanahu ala dzalik, maka para sahabat berbaiat dengan perkataan Nabi tersebut. Yang kita titik beratkan di sini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika seorang melakukan dosa kemudian dia tidak diketahui oleh manusia, dosanya ditutupi oleh Allah. Ini banyak, ya, banyak. Terkadang malam dia berbuat dosa, nggak ada yang tahu, Allah tutupi aibnya. Terkadang seorang itu puluhan tahun yang lalu berbuat dosa, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang melakukan maksiat tersebut tidak ada yang tahu, Allah tutupi dosa-dosanya tersebut. Nah, ketika Allah tutupi aibnya, ketika dia mati nanti, perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni, dan jika Allah berkehendak, maka Allah akan azab dia. Ya, ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh memastikan seorang itu di neraka atau di surga kecuali dengan dalil.
ya kecuali dengan dalil. Makanya berat mengatakan si fulan di neraka, si fulan di surga, ya, kecuali dalil seperti Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, jelas dalilnya. Dan ada 10 orang yang dijamin masuk surga, jelas dalilnya. Tapi kalau kita tidak tahu si fulan si surga neraka, tidak boleh kita untuk mengatakan demikian, memastikan ya si fulan di surga neraka, itu tidak boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan annahu tahta masyiatillah, bahwa pelaku dosa itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa adillatul wa'id allati fiha nafi dukhulil jannah 'anil muwahhid idza irtakaba kabira tuhmal 'ala anna fiha hadfan. Dan dalil-dalil yang dibaca tadi bahwa pelaku ini tidak masuk surga, pelaku itu tidak masuk surga, itu maknanya ada beberapa makna. Di antaranya adalah maknanya yaitu bisa jadi memang dia betul-betul tidak masuk surga, artinya dia masuk neraka. Makna yang kedua, au annahu la yadkhulul jannah dukhulan awwaliyan, yaitu yang kedua maknanya dia tidak masuk surga bersama orang yang pertama-tama masuk surga. Hanya terakhir masuk surganya. Tapi dia masuk surga juga, tapi terakhir. Ya, bukan bersama orang-orang yang pertama-tama. Yu'adzibu biqadari dzambihi illa an ya'fallahu anhu. Dia akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian setelah itu dia akan masuk ke dalam surga. Artinya dia diazab dulu di neraka, baru setelah itu masuk ke dalam surga. Itulah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah an-namman. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Artinya bukan berarti dia kekal, tidak ya, tetapi dia akan diazab terlebih dahulu. Setelah itu, setelah selesai dosa-dosanya, disucikan dosa-dosanya, sudah hilang di dosanya, baru dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kecuali syirik akbar ya. Kalau syirik akbar, kalau dia mati tidak bertaubat, maka ancamannya adalah neraka. Tempatnya adalah neraka. Wa'iyadzubillah. Waja'a an ba'dis salaf, telah datang dari perkataan sebagian ulama salaf, anna adilatul wa'id tamurru kama ja'a. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya dalil-dalil tentang ancaman itu dipahami sebagaimana isinya, wala yata'arradu li ma'naha, tidak bertentangan maknanya. Ya, baik. Dan agama ini ma'asal musliman, dalam mengambil suatu keputusan tidak boleh mengambil dari satu dalil, tetapi innama yukhad min jami'i jawanibi, diambil dari berbagai macam sisi. Makanya tidak mudah ya menentukan hukum itu. Menentukan suatu hukum, ini halal, ini haram, ini mubah, itu tidak mudah. Harus kita mengumpulkan dalil-dalil yang banyak terlebih dahulu. Setelah kita kumpulkan dalil-dalil yang banyak, baru akan kita putuskan, oh ternyata hukum ini adalah boleh, hukum ini adalah haram, hukum ini adalah makruh, hukum ini adalah sunnah. Itu tidak boleh satu dalil langsung kita menghukumi, tidak, tapi harus kita kumpulkan dari beberapa macam dalil. Kenapa? Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Artinya harus mengambil semua dalil, baru setelah itu kita putuskan. Nah, penyimpangan orang-orang Khawarij sini, akhadat al-khawariju bi nususil wa'id. Mereka hanya mengambil dalil yang berisi tentang ancaman saja, dan mereka itu meninggalkan dalil tentang harapan, roja. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus mengumpulkan antara dalil-dalil yang berkaitan tentang peringatan, ancaman, dan juga harus mengumpulkan dalil yang berupa tentang apa? Kabar gembira. Makanya kalau kita baca Al-Quran, ibu-ibu para ummahat, kalau kita baca Quran, kita akan membaca terkadang Allah menceritakan tentang siksa neraka, bahaya, tentang perbuatan maksiat, bahaya zalim, bahaya mencuri, dosa ini akan ada bahayanya. Itu namanya dalil-dalil apa? Ancaman. Terkadang kita juga baca di Al-Quran itu tentang kenikmatan surga,
ya, tentang air-air surga, sungai-sungainya, tentang makanannya, tentang penghuninya, tentang bidadarinya. Itu apa? Ayat-ayat apa namanya? Ayat-ayat yang namanya ar-roja, harapan, kabar gembira. Nah, orang Khawarij mereka hanya mengambil dalil tentang ayat-ayat ancaman saja, meninggalkan dalil tentang yaitu kabar gembira, sehingga mereka tersesat dan menyesatkan. Sama halnya dengan orang-orang Mu'tazilah dalam perkara ini. Mereka orang-orang Mu'tazilah sepakat dalam menghukumi pelaku dosa, ya pelaku dosa besar sama dengan Khawarij. Kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu di neraka, orang Mu'tazilah juga sama, mengatakan pelaku dosa besar itu di neraka, kekal fi annahu yakhruju finnar, kekal di neraka. Tetapi orang Khawarij menamainya beda. Pelaku dosa besar bagi orang Khawarij namanya kafir. Orang Mu'tazilah menamai pelaku dosa besar fasik, ya, enggak kafir kata mereka, cuma fasik saja. Nah, untuk membantah perkataan Mu'tazilah ini, kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat kedua, Allah katakan huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. Di antara kalian ada yang kafir, di antara kalian ada yang beriman. Berarti manusia terbagi dua, orang kafir dan orang beriman. Ya, tidak ada yang ketiga, setengah-setengah. Nah, di surga juga demikian. Surga di akhirat juga demikian. Di akhirat itu hanya ada dua, surga atau neraka. Tidak ada jalan tengah. Dia harus milih surga atau neraka. Nah, orang Mu'tazilah tidak mau mengkafirkan seperti itu. Orang Mu'tazilah masih ragu-ragu, makanya mereka mengatakan pelaku dosa besar fasik. Ya, seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia terbagi dua, kafir dan mukmin. Tidak ada yang ketiga. Baik. Lakin Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan dalam masalah menyikapi pelaku dosa besar. Ingat, Ahlus Sunnah kelompok yang tawasud, kelompok yang i'tidal, kelompok yang pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak meremehkan, tidak pula berlebihan. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 143? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Islam umat pertengahan, ya, agar kalian menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Ya, yang dimaksud al-wasat pertengahan di sini khiyar, umat yang terbaik, yang menggabungkan dalil-dalil antara orang-orang yang berbuat maksiat tadi dan menggabungkan dalil ancaman dan dalil harapan. Yajma'una bainal adillati fayakhafuna 'alal musii minal adab wa yarjuna al-muhsin al-jannah. Jadi gini, para muslimat, ketika kita melihat orang pelaku dosa besar, kita harus sikapnya seperti ini. Kita takut pelaku maksiat itu azab dan kita berharap orang yang berbuat baik itu mendapatkan balasan surga. Itu sikap pertengahan. Ya. Tidak langsung mengkafirkan, tidak. Tapi kita sikapnya adalah kita takut orang yang berbuat maksiat itu mendapatkan azab neraka dan kita berharap semoga orang yang berbuat baik itu mendapatkan surga. Itu sikapnya. Tidak langsung si fulan berbuat dosa langsung dikafirkan, tidak seperti itu. Itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, untuk menambah pemahaman ini silakan dibuka dalam kitab Syarah Aqidah Thahawiyah, ya. Nah, kembali kepada permasalahan adu domba tadi. Fal mas'alatun namimah mas'alatun khatirah. Perkara adu domba ini perkara yang sangat bahaya. Tufsidu bainas sadiqaini wa bainar rabital qawiyah. Yang mana adu domba ini ma'asul muslimah itu bisa merusak hubungan dua sahabat
Ya, orang yang bersahabat, orang yang baik, hubungannya itu bisa rusak dikarenakan orang yang ketiga. Datang orang yang ketiga, kemudian sengaja merusak hubungan antara si fulan A dan B. Ini ada orang seperti itu, sengaja masuk di tengah-tengah, bukan untuk islah, bukan untuk memperbaiki hubungan, tapi terkadang untuk memanfaatkan kondisi seperti itu. Nah, seorang penyair mengatakan la tasma' baina sahibaini namimah fali ajliha yataradul khillan. Jangan kalian dengar ya baina sahibaini namimah, dua orang sahabat yang ada di tengahnya namimah, orang yang adu domba. Kenapa? Fali ajliha yataradul khillan, karena orang yang namimah tersebut membuat dua sahabat itu saling bermusuhan. Ini bahaya sekali ini, adu domba ini. Bahkan para ulama menyebutkan adu domba ini sama kerusakannya lebih besar daripada sihir. Ya, tukang sihir kan ibaratnya seperti itu. Sihir itu merusak hubungan suami istri. Yang tadinya istrinya sayang menjadi benci, suaminya sayang menjadi benci. Karena apa? Faktor sihir. Nah, orang yang adu domba juga sama. Yang tadinya sahabat yang baik, karena ada orang yang ketiga berkata jelek kepada si A dan si B, akhirnya timbullah permusuhan dan kedengkian di antara keduanya. Ini mengerikan, bahaya seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala fahiya min sya'niha ifsad wal adawah, bahwasanya melarang perbuatan kerusakan. Allah katakan wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berjalan di atas muka bumi ini dalam rangka untuk merusak, atau janganlah kalian menjadi orang yang merusak di atas muka bumi ini. Iya, orang yang merusak hubungan persaudaraan, karib kerabat atau teman, pertemanan, berarti dia termasuk dalam ayat ini wala ta'sau fil ardi mufsidin. Janganlah kalian menjadi orang yang merusak di atas muka bumi ini. Baik. Wal mufsid, orang yang merusak, jelas Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Kata Allah Subhanahu wa taala wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kamu melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melakukan kerusakan. Kalau Allah sudah tidak cinta kepada kita, bagaimana pula kita bisa masuk dalam surga Allah? Karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini akan mendatangkan rahmatnya. Sementara seorang itu masuk surga itu dengan apa? Rahmat Allah. Dan kalau dia sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan murkanya, bagaimana mungkin dia bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Bal qad amarallahu bil islah, justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika ada dua orang yang sedang bertikai, diperintahkan untuk diislah, diperbaiki hubungannya. Kata Allah, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan aslihu, perbaikilah hubungan sesama kalian. Ini perintah Allah. Kalau melihat dua orang yang tidak baik hubungannya, kita berusaha orang yang ketiga untuk memperbaikinya, bukan orang yang ketiga datang untuk memanfaatkan kondisinya. Tidak seperti itu, tapi kita datang untuk memperbaiki. Kalau dia melihat temannya sedang bertikai, dibiarkan saja, maka dia syaitan ahras, syaitan yang bisu, melihat kemungkaran, didiamkan saja. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, kenapa engkau tidak memperbaiki hubungannya? Kenapa engkau diam saja dengan perbuatan tersebut? Akan diminta tanggung jawabannya, tidak diamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk apa? Untuk memperbaiki. Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok yang saling berperang, kelompok mukmin yang saling bertikai, maka aslihu bainahuma, perbaikilah hubungan keduanya.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah An-Nisa ayat ke-114, la khaira fi katsirin min najwaakum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Apa kata Allah? La khaira, tidak ada kebaikan min najwaakum, dari banyaknya pembicaraan kalian, bisik-bisik, kumpul-kumpul dengan kawannya, ngobrol, itu tidak ada kebaikan sama sekali. Illa, kecuali man amara bisadaqah, kecuali dia pembicaraannya memerintahkan untuk bersedekah, au ma'rufin, atau pembicaranya kumpul untuk mengajak perbuatan baik, ma'ruf, atau yang ketiga au islahim bainan nas, yaitu dia berkumpul, bertemu, ngobrol, tujuannya untuk memperbaiki hubungan manusia. Tapi kalau dia datang berkumpul tujuannya untuk merusak hubungan manusia, tidak ada kebaikan sama sekali. Tidak ada kebaikan sama sekali baginya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal tersebut ibtigha'a mardatillah, dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, dialah orang-orang yang akan mendapatkan pahala dari Allah dengan pahala yang besar. Ya, jadi kaum muslimah, ibu-ibu akhwati fillah, kita tahu ya, dalam berkehidupan, bermasyarakat, bersosial, pasti ada yang namanya masalah. Dalam bertetangga, dalam bersosial, berteman, bermedia, ya, kita pasti ada masalah. Terkadang ada hubungan yang tidak baik. Nah, jika para ummahat melihat ada ternyata kawan si A, si B ini ada masalah, jangan jadi orang penonton saja, jangan duduk masuk ke dalam mereka untuk memanfaatkan kondisi, tidak, tapi berusaha untuk islah keduanya. Ya, hati-hati, jangan masuk ke A supaya aman, masuk ke B supaya aman. Tidak, harus datang, nasihati, perbaiki hubungannya. Ini di antara sifat yang seorang muslim dan muslimah yang baik seperti itu. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang memerintahkan ma'ruf, memerintahkan untuk bersedekah, dan memerintahkan untuk islah sesama manusia. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Abu Darda, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyami was salati was sadaqah, maukah aku beritahu kepada kalian suatu amalan yang lebih baik daripada siam, berpuasa, lebih baik daripada sholat, lebih baik daripada sedekah. Apa itu? Para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, islahu dhatil banin, yaitu memperbaiki hubungan dua orang yang sedang bertikai, wa fasadu dhatil baninil haliqah, dan ketahuilah bahwa rusaknya hubungan dua orang yang sedang bertikai itu seperti pencukur agama. Rusak agama kita gara-gara apa? Gara-gara kita bertikai. Kita diperintahkan untuk baik sesama manusia. Dan hadis ini sahih sebagaimana disebutkan dalam Sahih Musnadnya. Yang dimaksud dengan haliqah, haliqah artinya mencukur, ay al-khaslah allati min sya'niha an tahliq, yaitu mencukur sebagaimana sebuah rambut, ya, ay tuhlika wa tasta'salu din, agamanya akan tercukur, agamanya akan sebentar, sedikit demi sedikit akan rusak agamanya. Gara-gara apa? Gara-gara pertikaian. Iya. Kenapa kamu nggak datang ke sana? Oh, di sana ada fulan, saya malas ke sana. Kenapa kamu nggak ikut kajian di sana? Oh, di sana ada fulan, saya nggak. Padahal kajiannya nggak bermasalah, padahal tempatnya nggak bermasalah, tapi hatinya yang nggak bisa bersatu, hatinya yang bermasalah, sehingga apa? Nggak datang kajian, rugi dia, dan rusak agamanya lama-lama seperti itu.
yang harusnya datang, yang harusnya dapat kebaikan, yang harusnya dia baik, mendapatkan kebaikan, keberkahan majelis ilmu, dia tidak mau datang gara-gara seperti itu. Rusak agamanya. Tidak mau transaksi, tidak mau berjual beli, tidak mau menegur sapa. Rusak agamanya gara-gara dia memiliki hubungan yang tidak baik dengan orang tersebut. Hati-hati. Ya. Dan yang paling penting, ma'asal muslimah, kalau kita punya teman yang baik, sahabat yang baik, agama, akhlaknya jaga. Ya, jaga betul-betul itu. Kecuali kalau dia memiliki akhlak yang buruk, kita berusaha untuk menasihatinya. Baik. Wakila ia qati'atur rahim wa tadhallum, dan dikatakan bahwasanya mencukur di sinilah mencukur artinya memutus tali silaturahim dan adanya kezaliman. Iya, kalau orang sudah bermusuhan itu bisa menimbulkan kezaliman. Oh, kezaliman terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala, wa tanallahu ala ibadihi idza allafa baina qulubihim. Allah menyebutkan dalam Al-Quran ketika seorang itu bersatu hatinya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dahulu kalian saling bermusuhan. Itu para sahabat ya, para sahabat dahulu, khususnya kaum Ansar yang di kota Madinah, mereka itu saling berperang. Suku Aus dan suku Khazraj 100 tahun lamanya mereka berperang, bertikai selama 100 tahun namanya, tidak berhenti-henti sebelum datang Islam. Kemudian fa'alafa baina qulubikum, Allah satukan hati kalian. Kenapa? Sebab datangnya Islam. Bi ni'matihi, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi orang yang bersaudara. Lihatlah, kita tidak akan pernah melihat persaudaraan seperti persaudaraannya Muhajirin dan Ansar. Kaum muslimah, para ummahat, kalau lihat sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat, ketika sahabat hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, akan kita saksikan tidak ada persahabatan di dunia ini yang paling baik melainkan persahabatannya mereka para sahabat. Ya, ada sebagian para sahabat yang ditawarkan, saya punya tanah, silakan ambil tanah itu, kamu pakai saja. Ada yang mengatakan, saya punya istri 2, kalau kamu mau akan saya ceraikan 1, saya berikan kepada kamu. Ini bagaimana sikap seperti ini? Sikap apa? Terbuat dari apa hati mereka ini? Sehingga dia mau merelakan istrinya yang 1 diberikan kepada orang lain. Ini bukan berarti zina, tidak ya, karena kasihan melihat orang-orang Muhajirin. Ini menunjukkan sahabat Ansar itu orang-orang yang hatinya lembut, baik sekali. Persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar sangat luar biasa. Tidak ada di dunia ini seperti mereka. Nah, ternyata kita ma'asyiral muslimah mengaji sudah lama, membaca kitab-kitab hadis dan para ulama, Al-Quran kita baca, tapi terkadang hubungan kita sesama manusia masih banyak permusuhan, kedengkian, hasad dan seterusnya. Na'udzubillah. Bersihkan hati ini. Nah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala inilah Allah jadikan para sahabat bersatu, ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, padahal kalian dahulu diambang jurang neraka. Fa anqadakum minha, Allah tolong kalian ya, sebab datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka Islam. Ya, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang demikian itu adalah Allah jelaskan ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan hidayah. Cobalah kita kembali mengingat sejarah Nabi, mengingat sejarah para sahabat, bagaimana mereka bermuamalah, bagaimana mereka itu berhubungan persaudaraan, sehingga dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang bersih hatinya, ya, berusaha untuk menjadi orang yang bersih. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah sukses, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, ya. Dan waqad khaba man dassaha, dan sungguh telah rugi orang yang mengotori jiwanya. Maka hilangkanlah penyakit-penyakit hati itu dalam diri kita. Dan itulah ma'asyiral muslimah yang menyebabkan kita itu masuk ke dalam surga. Di antaranya adalah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak, pada hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak
kecuali orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih dari kesyirikan dan dari penyakit-penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Dialah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan pertolongannya dan dukungan orang-orang beriman. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah telah menyatukan hati-hati di antara mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, sekiranya engkau menginfakkan semua yang ada di atas muka bumi ini, ma'allafta baina qulubihim, niscaya kau tidak bisa menjadikan orang itu bersatu. Walakinallaha allafa bainahum, tetapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Bagaimana cara supaya kita hatinya bersatu? Dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan kita berbuat maksiat. Maksiat itu yang akan menjadikan persahabatan itu pecah, yang menjadikan hubungan persaudaraan menjadi hancur, yang menjadikan hubungan suami istri tidak baik. Itu kenapa? Karena maksiat. Kalau kita melihat dua orang yang saling cinta mencintai kemudian berpisah, berarti salah satunya adalah karena dosa. Dosa itu sangat mempengaruhi hubungan itu. Jaga hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan menjaga hubungan kita dengan manusia. Kita terkadang fokus untuk menjaga hubungan kita dengan manusia saja, tapi kita lupa untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa min suwaris sa'i fi ifsadil alaqah, di antara contoh-contoh perbuatan merusak hubungan yaitu adalah ifsadul mar'ah ala zawjiha, itu seorang berusaha untuk merusak hubungan suami, merusak hubungan istri kepada suaminya. Suami istri orang digoda, dia digoda dengan WA atau perkataan-perkataan yang menggoda, perkataan yang mengandung syahwat. Akhirnya istrinya menjadi benci kepada suaminya. Ini termasuk apa? Ifsad. Dan ini dosa, dan ini dosa besar ini. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang bukan Abu Dawud dan Abu Hurairah, Nabi mengatakan, "Man khabbaba zaujatan ri'in falaysa minna." Siapa yang sengaja merusak hubungan suami istri orang lain, menjadikan istrinya membangkang kepada suaminya, falaisa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Ada orang seperti itu, padahal dia sudah mempunyai istri, sudah memiliki anak, tapi karena godaan syaitan, syahwat yang bergejolak, akhirnya dia berusaha untuk chattingan dengan lawan jenisnya. Akhirnya sang istri benci kepada suaminya, padahal apa yang dia bayangkan itu ada pada suaminya, semuanya ada. Tapi karena kebencian, karena dihasut oleh orang yang ketiga, maka rusaklah hubungan suami istri. Fal wajib, maka wajib bagi kita semua as-sa'i fil islahi bainal muslimin, untuk berusaha memperbaiki hubungan sesama kaum muslimin. Walaysa fi ifsadihi, bukan merusak hubungan mereka. Ya. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa minna", bukan termasuk golongan kami. Artinya adalah bukan termasuk ala tariqati, bukan orang yang termasuk mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya dia keluar dari Islam, tidak. Tapi artinya orang yang merusak hubungan suami istri orang lain, ini artinya orang yang tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk dosa besar, ya. Wa qala inda rakmi hadisin, pada hadis yang nomor 7070, al-aula inda kasir min as-salaf itlaqul lafzil khabar min ghairi ta'dil li ta'wil liyakunu abdaq fil sajr. Sebagian orang mengatakan bahwasanya maksud laisa minna itu tidak boleh takwil, artinya betul-betul orang yang melakukan merusak hubungan suami istri orang lain, ini berarti dia bukan termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita persingkat saja. Wa'lami, ketahuilah, anna man nammat laki nammat alaiki. Ketahuilah, orang yang
mengadu domba, menceritakan keburukan orang lain kepada kamu. Ya, biasanya kan seperti itu ya. Kita punya teman, datang orang ke kita bilang, si fulan gini-gini, si fulan gini-gini. Nah, ketahuilah, jika ada orang datang ke kita menceritakan aib orang lain, maka suatu hari aib kita yang akan diceritakan oleh orang tersebut. Hati-hati ya. Jadi para ulama kalau punya teman tersebut kok datang membawa berita menceritakan keburukan si fulan, si A, si B, si C, suatu hari keburukan Anda yang akan dibongkar oleh dia. Ini jelas ini. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa adu domba, sudah terbiasa untuk menceritakan keburukan orang lain. Hati-hati. Jangan kalau berteman seperti ini harus berhati-hati. Wansahi man kanat hadihi khaslatiha, maka nasihatilah orang yang memiliki sifat seperti ini, birrifqin walinin wa bil mau'izatil hasanah, dengan lemah lembut, dengan baik dan dengan ucapan yang baik, nasihat yang baik. Al-marrah talubul barrah, pelan-pelan, satu kali tidak mau nasihati, kedua kali terus nasihat, ketiga kali dan seterusnya. Fa illam tanzajar fahadiri ikhwataki minha, kalau dia sudah dinasihati berkali-kali tidak mau juga dia bertaubat dari dosa tersebut, maka Anda bisa mengatakan, wahai si fulan, hati-hati dengan dia orang suka menghibah, boleh ya. Baik. Wajtanibi majalisataha, jauhilah duduk dengan orang tersebut, jauhilah duduk orang dengan orang yang suka ghibah, dengan suka adu domba. Jangan kita senang makan daging manusia, sudah jangan banyak makan daging, nanti hipertensi. Makan lebih baik makan daging kurban saja, jangan makan daging manusia. Nah, itulah kenapa terkadang orang itu kena tensi tinggi, kena banyak tensi tinggi, darah tinggi, bisa jadi sebabnya karena dia suka makan daging manusia, ghibah, adu domba. Akhirnya apa? Rusak hatinya, rusak jantungnya, rusak anggota tubuhnya karena perbuatan dosa tadi. Ingat, dosa itu sangat mempengaruhi kesehatan. Dosa itu bisa mempengaruhi kesehatan, pola pikir kita itu akan mempengaruhi kesehatan. Jangan macam-macam dengan dosa ini, ya. Lianna Allah azza wa jalla, Allah katakan, fa idza wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum, apabila kalian melihat orang-orang yang menghina ayat-ayat kami, fa'rid anhum, berpalinglah dari mereka, hatta yakhudu fi hadisin ghairi, sampai dia berbicara dengan pembicaraan yang lain. Jadi kalau ummahat, para akhwat, para ibu-ibu, kalau sedang duduk terus ada orang menghibahi orang lain atau dosa, kita nasihati. Atau kalau nggak usah dinasihati, kita pergi dari tempat tersebut. Jangan duduk bersama mereka, takutnya Allah menurunkan azab kita bersama dengan mereka. Ya, Allah menurunkan laknat kita bersama dengan mereka. Na'udzubillah. Ya, dinasihati. Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah ghibah sama dengan namimah? Ya, ahuma mutaghayyirani aw mutaradifan, apakah sama atau berbeda? Maka dijelaskan di sini bahwasanya keduanya itu berbeda. Wa dzalika li anna namimah, karena adu domba itu tujuannya adalah untuk merusak hubungan orang lain, menukilkan ucapan fulan kepada fulan untuk merusak hubungannya. Ya. Sementara ghibah itu sekedar menceritakan keburukan orang. Tapi kalau namimah itu sengaja dua orang yang baik hubungannya dibenturkan supaya rusak hubungannya. Baik. Dan sisanya itu masih sedikit, masih ada beberapa kata yang belum selesai. Saya anggap ini saya selesai. Intinya ma'asyiral muslimat, bab ini yang keempat ini adalah adu domba. Adu domba ini hukumnya haram bagi seorang muslim dan muslimah. Hendaknya kita berusaha untuk menjauhinya. Jangan kita terjerumus ke dalamnya
malah kita menikmati adu domba atau kita merusak hubungan orang lain. Kalau kita melihat ada orang yang bertikai, kita berusaha untuk memperbaiki hubungannya. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwasanya ta'dilu bainan nasi shadaqah, memperbaiki hubungan manusia, dua orang yang sedang bertikai itu sedekah. Kalau kita tidak bisa sedekah dengan harta, bisa kita sedekah dengan cara seperti itu. Ya, baik. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pembahasan kita. Masih ada beberapa waktu, mungkin jika ada pertanyaan silakan ditulis pertanyaannya. Kalau tidak ada, kita coba sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjut di halaman 45. Masih di bahaya lisan, yaitu adalah al-kadhib, yaitu dusta. Ya. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Natawaqaf inda hadha wallahu ta'ala bisawab. Sanwasil sallallahu ta'ala fi syahr al-qadim bi'idnillahi ta'ala. Nasallallahu taufiq wassadad wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.